fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatul Islam, nikmatul iman, sebaik-baik nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Islam kita, menjaga iman kita sampai akhir umur kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Kata Nabi, orang yang pelit itu orang yang kalau disebut di sisinya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dia enggak sholawat sama Nabi. Jadi kita nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholawatnya kurang keras. Ini bulan Sya'ban kata Nabi apa? Sya'ban syahri, Sya'ban bulanku. Kalau ada orang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, baru disebut tidak bakhil. Nah, apalagi kalau mengeluarkan uang ya Beb, tidak bakhil jadi ya. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambut daripada bulan Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Muhyiddin tadi, kita mungkin tinggal 1 minggu lagi untuk menyambut daripada bulan Ramadan. Sebetulnya yang Rajab kemarin gak ada persiapan, ya wassalam sudah Ramadannya. Yang Sya'ban awal kemarin gak ada persiapan, ya sudah wassalam Ramadannya. Gak mungkin bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan sebagaimana orang-orang yang menyiapkan dirinya ketika masuk bulan Ramadan di bulan Rajab. Tapi gak ada kata terlambat. Semua itu gak ada kata terlambat. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba itu sampai nyawanya ada di kerongkongan. Berarti di detik-detik terakhir itu Allah Subhanahu wa ta'ala masih menunggu kita untuk kembali. Sebagaimana juga ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini, mumpung masih ada 1 minggu, persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan baik. Kurangi perbuatan maksiat, banyak persiapkan diri untuk beramal taat. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 golongan di dalam bulan Ramadan itu, yang mana golongan tersebut yang satu menjadi golongan yang baik, yang satu menjadi golongan yang B aja, tahu B aja ya, biasa aja, yang terakhir golongan yang merugi. Ada golongan di mana orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, dia menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa di bulan Ramadan. Ini mendapatkan 2 keutamaan. Karena dia betul-betul menjaga dirinya untuk menjaga tidak makan, tidak minum, tidak bersyahwat mendatangi istri sehari terbitnya fajar, shadiq sampai terbenamnya matahari. Kemudian dari hal itu juga dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa Ramadan. Maka dia menjadi orang yang faiz, orang yang beruntung, sempurna. Makanya Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi SAW, orang yang puasa Ramadan ini betul-betul dengan imannya betul, maka Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita sebagai orang-orang yang diampuni puasa ketika masuk bulan puasa, selesai bulan Ramadan. Nah, golongan pertama ini masuk dalam hadis Nabi SAW,
Yang mana orang yang mendapati bulan Ramadan dan bersungguh-sungguh untuk mengerjakan puasa bulan Ramadan dan menjaga dirinya dari perbuatan hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan dan pahala puasa Ramadan. Ada golongan yang kedua. Golongan yang Ramadannya puasanya sah, tapi selesai bulan Ramadan dia nggak dapat apa-apa. Puasa nggak makan, nggak minum, kemudian dia tidak bersyahwat dengan istrinya, tidak mendatangi istrinya ketika siang hari di bulan Ramadan, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, dia lakukan itu semua, tapi masih ghibah, tapi masih suka namimah, tapi masih suka melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya sah, nggak wajib qadha selesai bulan Ramadan, tapi dia nggak dapat pahala sama sekali. Dia menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan, tapi tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa di bulan Ramadan. Ini termasuk dari golongan hadis Nabi SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa tersebut kecuali hanya lapar dan dahaga. Ngerasakan lapar, ngerasakan dahaga, tapi selesai Ramadan tidak ada amalnya sama sekali. Ini golongan yang kedua. Ini B aja, golongan B aja. Jadi menggugurkan kewajiban tapi tidak dapat pahala, nggak untung nggak rugi. Kemudian yang terakhir, sudah tidak puasa, maksiat. Sudah tidak puasa, maksiat. Puasa di depannya orang tua, puasa depannya guru, tapi di belakangnya mokel kalau orang Jawa bilang. Mokel itu makan delik-delik, warung, minum es, mandi sambil minum, ya kan? Rokok. Saya kan nggak makan, Beb, ngerokok aja. Ngerokok sama membatalkan puasa. Ini sudah ndak puasa, ndak menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, masih mending ndak puasa, ndak maksiat. Ini sudah ndak puasa, maksiat. Ini kata Nabi SAW, wailun liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Celaka, kata Nabi SAW, orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita pilih Arab sing ning ndi? Paham? Mau yang mana? Mau golongan yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Sejauh ini yang kita alami adalah masih mending di golongan yang kedua. Tapi banyak sudah di akhir zaman masuk ke golongan yang ketiga. Golongan yang pertama ini sudah langka, jarang yang punya. Makanya kata Nabi SAW, orang tidur di bulan Ramadan itu kan dapat pahala. Tidurnya orang puasa itu dapat pahala. Kenapa orang tidur di bulan Ramadan ini dapat pahala? Karena dia jaga dirinya dari biar tidak berbuat maksiat. Kalau bangun buka HP ngerasani di grup. Kalau bangun adu domba. Kalau bangun lihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mending tidur. Tidur sama Allah Subhanahu wa ta'ala masih dikasih pahala. Jadi bagi orang-orang yang tidak kuat untuk menahan maksiat, silahkan tidur di bulan Ramadan. Itu lebih baik. Sama kayak yang ngomong, juga tidur kalau siang hari di bulan Ramadan. Tidur habis subuh bangun 2:30, ya kan? Ini kalau gini puasanya setahun mah kuat. Yang penting tidak maksiat. Orang-orang terdahulu memiliki efek ketika dia selesai dari bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, dari Ramadan ke satu ke Ramadan yang lain itu kan mengampuni dosa. Jumat ke Jumat mengampuni dosa, Ramadan ke Ramadan mengampuni dosa. Kenapa kok Nabi SAW menasabdakan hadis tersebut? Bagi orang-orang yang sukses mendapati Ramadan pertama sampai mendapati Ramadan yang kedua. Karena dia berhasil menjaga dirinya
dari hal-hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan dan pahala di bulan Ramadan, sehingga selesai daripada bulan Ramadan dia terjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Makanya semakin berkurang maksiatnya, antara Ramadan yang satu dengan yang lain menjadi kafaratud dzunub, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Nabi itu kalau ngasih hadis, ngasih kita fadhail, itu semua ada hikmahnya. Sebagaimana yang saya terangkan tadi. Apa yang terjadi ada efeknya. Nabi menerangkan hadis ini ada efeknya. Nabi menerangkan hadis ini ada efeknya. Nah, tinggal kita ini kan sudah belajar Ramadan berapa tahun sih? Sudah berapa tahun kita ngadepi Ramadan? Berapa puluh tahun kita melalui bulan Ramadan? Kok enggak ada berubahnya sama sekali? Ya hidup gini-gini aja. Ya hidup ya sumpah we, utang we, enggak punya uang we, enggak ada kerjaan aja. Karena apa? Ibadah yang selalu kita lalui tidak memiliki efek. Kalau terus kita diamkan seperti ini, kita tidak mungkin bisa merasakan lazatnya ibadah. Ada orang ini, ciri-ciri orang yang tidak terima ketika masuk bulan Ramadan. Biasanya hari pertama bulan Ramadan buat status alhamdulillah 29 hari lagi lebaran. Ini baru loh masuk Ramadan. Baru hari pertama sudah alhamdulillah 29 hari lagi lebaran. Kayak Ramadan ini pengganjal kita untuk mendapat duit hari raya. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak terima masuk bulan Ramadan. Nah, jangan sampai kita menjadi golongan-golongan tersebut. Kemudian yang terpenting juga yang menjadikan kita membedakan di antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Di bulan yang lain kita bisa berpuasa, tapi yang menjadi pembeda, nah, makanya orang kalau masuk bulan Ramadan itu kan semangat ibadahnya agak tinggi. Nah, karena seakan-akan ini bulan ibadah. Yang jadikan membeda antara Ramadan dengan bulan-bulan lain, bulan-bulan yang lain ada puasa, ada Senin Kemis, ada Ayyamul Bid, ada puasa-puasa hari besar. Tapi di bulan-bulan lain tidak ada sholat tarawih, ya kan? Nggak ada sholat tarawih. Itu yang bedakan Ramadan dengan bulan yang lain. Makanya sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkad, yang ditekankan sama Nabi SAW. Sampai akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengeluarkan inovasi, membuat bid'ah hasanah dengan mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi di waktu itu untuk sholat berjamaah, sholat tarawih, agar ada syiarnya Ramadan di bulan Ramadan. Nah, jangan sampai kita sudah Ramadannya itu malas-malesan, nggak tarawih. Jadi nggak ada bedanya masuk bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Bedanya cuma puasa sama nggak puasa, nggak ada tambahan ibadah. Kita ini kalau hataman ya Ramadan, kalau puasa ya Ramadan. Ada yang puasa Senin Kemis? Enggak ada, jarang. Puasa hari-hari besar, jarang. Kalau ibadah sama Allah, waktu butuh aja, utang, kepepet, pusing, sholat tahajud. Kalau perlu 1000 rakaat. Selesai hajatnya, wassalam tahajudnya, libur, sampai punya utang lagi. Selesai tirakatnya, sampai punya masalah lagi. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang cuman butuh sama Allah. Ketika enggak butuh, enggak mau ibadah sama Allah. Makanya Allah itu melihat kita itu di sisi dimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba saya kalau saya kasih ujian baru ingat sama saya. Ya sudah, tak kasih ujian terus. Tapi hamba saya ketika saya kasih nikmat, saya kasih rezeki, saya kasih sehat, tambah dekat sama saya. Tambah bersyukur sama saya gojrok nikmatnya. Saya kasih banyak nikmatnya. Ya tinggal kita yang pilih yang mana. Mau yang ingat sama Allah ketika diuji, atau ingat sama Allah ketika dikasih nikmat. Terakhir, Habib Ali itu ngajarkan doa kepada kita. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ngajarkan kepada kita satu doa. Allahumma ja'al abidil ihsan la abidil imtihan. Ya Allah, jadikan saya menjadi hambamu yang mendapat anugerah kebaikanmu, bukan menjadi hambamu yang selalu mendapat ujian dari engkau. Nah, kita mau jadi hamba yang mendapat kebaikan, yang bisa milih kita, yang mau jadi hamba yang mendapatkan ujian terus, yang bisa milih juga kita. Ngoten nggih, insyaallah sedikit angking kathah niki nek kathah-kathah nggih kesuwen nggih. Insyaallah sedikit mawon, insyaallah berkah. Nggih. Matur suwun.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten Habib.